Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Ini video tutorial yang ketiga ya. Saya sampaikan di awal ini ya. Ini adalah serial video tutorial yang ketiga yang membahas tentang konsep collision detection. Yang pertama adalah part yang pertama adalah tentang teori collision detection itu apa perbedaannya dengan apa perbedaan antara on collision dan on trigger, dan video yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam sebuah praktikum on collision enter gitu ya. Dan yang ketiga ini adalah video yang secara khusus akan membahas bagaimana kita bisa mengimplementasikan on trigger enter. Jadi saran saya bagi teman-teman yang belum menyaksikan serial video tutorial ini, belum menyaksikan serial tutorial sebelumnya yang part 1 dan part 2, ada baiknya teman-teman menyaksikan itu dulu ya. Karena disitulah berbagai macam hal yang melandasi atau teori, berbagai macam hal yang melandasi teori tentang on collision itu dijelaskan dengan detail di sana ya. Oke, langsung saja. Apa yang akan kita coba implementasikan sekarang teman-teman? Saya akan demokan ya. Dan ini sebenarnya sudah saya pernah demokan, tapi coba saya ulang lagi agar kita bisa melihat konteks dari apa yang ingin kita pelajari hari ini. Save scene, lalu kita simpan di sini agar tidak hilang. Ini adalah bola. Nah, saya akan coba demokan dulu triggernya ya. Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Jadi kita akan mempelajari konsep sensor. Kita akan mempelajari konsep sensor menggunakan eh, teknik on trigger enter dan on trigger exit ya. Apa itu on trigger enter? Itu sensor ketika mendeteksi ada objek yang masuk ke area sensor, dan on trigger exit adalah pendeteksian ketika ada objek yang keluar dari area sensor. Oke. Sebagai contoh di sini, ini kita player ya. Player akan masuk ke area sensor, dan ketika itu terjadi, pintu akan terbuka secara otomatis. Jadi sensornya bisa mendeteksi ketika player mendekati sensor gitu ya. Ketika player masuk ke area sensor, dan ketika itu terjadi, pintunya terbuka. Tetapi ketika player menjauh area sensor, pintunya tertutup kembali. Jadi apa yang ingin kita pelajari hari ini adalah mengimplementasikan bagaimana mendeteksi ketika ada objek yang masuk ke area sensor, lalu kita buka pintunya, dan ketika ada objek yang keluar dari area sensor, kita tutup lagi pintunya. Ya. Menggunakan on trigger enter dan on trigger exit. Itu ya. Nah, itu akan kita pelajari. Nah, langsung saja kita akan memulainya dari project baru. File new scene ya, ini scene yang masih kosong, sama sekali kosong, belum ada gitu ya. Lalu saya simpan, kita simpan ya, save scene agar tidak hilang pekerjaan kita. Kita beri nama di sini sensor pintu. Sensor pintu. Oke teman-teman, seperti biasa apa yang kita lakukan adalah membuat floor terlebih dahulu. Ini akan saya lakukan dengan cepat saja ya, karena ini sudah sering saya demonstrasikan. Harapan saya teman-teman sudah nggak bingung masalah ini gitu ya. Ini saya reset positionnya, saya reset ke 00 semua ini. Lalu lebar dari floor atur 100, dan sumbu Z-nya juga 100. Jadi X dan Z saya beri nilai yang sama, yaitu 100 dan 100. Ini adalah sensor. Saya beri nama sensor floor ya. Floor. Dan lalu di serial video tutorial sebelumnya kita sudah memiliki berbagai macam warna ya. Jadi saya akan menggunakan warna yang sudah ada saja agar nggak kelamaan. Lalu teman-teman, kita akan membuat sebuah apa tadi, tembok ya. Tembok kanan kiri terus ada pintunya gitu ya. Kita buat situ. Nah, itu
Tuh, kita beri nama wall kiri. Tembok sebelah kiri, wall kiri, ya. Lalu kita beri nilai berapa ya? 40 mungkin teman-teman. 40, lalu tingginya mungkin 4 saja cukup, ya. Ini wallnya. Oke, lalu kita letakkan dia di sebelah kiri, gitu ya. Lalu kita atur posisi XML 30 itu, dan ininya adalah berapa itu? Tingginya berapa ya? Mungkin 2,5. 2,5. Nah, ya, itulah posisi tembok sebelah kiri. Nah, ini di nol. Oke. Nah, itu posisi tembok sebelah kiri. Nah, lalu saya beri warna grey pada tembok ini. Ya. Lalu untuk memudahkan, saya akan duplicate tembok ini, lalu saya rename menjadi tembok kanan. Kanan. Ya, lalu tinggal saya geser ke kanan. Seperti itu teman-teman. Dan saya posisikan seperti itu. Ya. Nah, itu sehingga kita sekarang sudah memiliki tembok kanan dan kiri. Lalu kita akan tambahkan pintu sliding door-nya, pintu yang nanti kita akan buat dia otomatis terbuka sendiri dan tertutup sendiri ya. Dan ini pun akan saya buatkan dari tembok. Saya duplicate seperti ini ya. Nah, saja mungkin ukurannya saya perkecil, tidak 40, 20 aja gitu ya. 20 seperti ini. Dan ukurannya juga saya tipiskan di sumbu Z-nya 0,5 gitu. Tuh lebih tipis ya. Dan warnanya saya bedakan. Misalkan dengan warna green. Nah itu ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki yang green ini pura-puranya pintunya ya. Oh yang pintunya. Dan mungkin temboknya saya kasih warna merah aja deh. Nah biar bisa kontras. Nah seperti itu teman-teman. Oke. Nah itu ya. Merah, hijau, dan kuning. Kuning untuk floor ya, merah untuk wall ya, dan hijau untuk pintunya. Dan teman-teman, kita akan tambahkan sebuah objek lagi yang akan berfungsi sebagai sensor. Ya ini saya beri nama dulu, tadi belum diberi nama ya. Ini sliding door. Sliding door. Lalu dari sliding door ini saya duplicate. Saya beri nama di sini sensor atau door sensor. Door sensor. Lalu ukurannya saya perbesar. Seperti itu. Nah, seperti ini ya, door sensor ya. Dan karena yang kita inginkan dia hanya berfungsi sebagai sensor, tentu tidak perlu terlihat seperti ini ya. Jadi mesh renderernya saya uncheck. Teman-teman bisa lihat itu, ya, dia ada di sana tetapi mesh renderernya kita uncheck. Dan yang paling penting yang jangan sampai teman-teman lupa dalam mengimplementasikan sensor, is trigger dari door sensor ini harus kita centang. Seperti itu. Oke. Itu ya. Oke. Berikutnya tentu kita akan menambahkan player kita ya. Silakan teman-teman tambahkan playernya atau karakternya menggunakan aset, lalu import package, lalu karakter. Oke. Lalu import all, dan karena saya sudah pernah mengimport ini jadi dia tidak bisa mengimport kembali. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah mengimport, ikuti saja alurnya ya, pilih all lalu import semuanya. Dan nanti bisa teman-teman dapatkan di sini di bagian start asset ya, lalu teman-teman lihat di situ ada karakter,
Lalu ada prefab, kita pilih FPS controller. Ini FPS controller kita, dan di main kamera kita ini audio listenernya kita uncheck. Lalu kita jalankan, ya. Nah, kita sekarang bisa berjalan-jalan di area kita. Oke, berikutnya kita tambahkan sebuah script untuk bisa mendeteksi aksi ini. Tambahkan sebuah script. Nama scriptnya adalah sensor door. Sensor pintu maksudnya. Kalau kita attach kemana teman-teman? Tentu akan kita attach dia di door sensor ya. Jadi klik door sensor, lalu sensor door-nya kita jadikan komponen. Oke, lalu kita jalankan scriptnya. Ini. Oke, nah ini seperti biasa ya, ketika kita ingin mulai menuliskan skrip, ada beberapa hal yang perlu kita identifikasi. Pertama, kita berpikir harus mencoba selalu berupaya berpikir logik gitu ya, logis. Sekarang mari kita coba mengidentifikasi variabel-variabel apa yang kita perlukan. Kita ingin membuat agar pintu bisa terbuka. Tentu kita harus membuat sebuah variabel yang mereferensi kepada pintu tersebut kan. Nah, itu yang akan kita lakukan sekarang. Buatlah sebuah variabel, deklarasikanlah sebuah variabel private, lalu game object, kita beri nama pintu. Nah, pintu itu harus kita inisialisasi agar compiler tahu bahwa pintu itu merefer ke objek bernama apa gitu ya. Game object.find. Nah, kita harus lihat pintu kita tuh namanya apa. Nih ya, pintu kita tuh kebetulan namanya adalah sliding door. Nah, ini pintu kita nih, sliding door. Tulisannya gimana? Sliding door. Oke, paste di sini sliding door. Door. Apa? Karena harus sama ya. Karena di sini saya menuliskannya sliding door, atau saya lupa aja deh. Door. Sliding door, maka di sini pun harus saya ubah menjadi sliding door. Oke, lalu kecepatan pintu. Pintu juga ada kecepatannya ya, untuk dia berapa cepat membuka dan menutupnya. Float door speed. Nah, door speed ini kita beri nilai door speed sama dengan berapa ya teman-teman? Entahlah, kita coba dulu ya dengan sebuah nilai yang tidak terlalu besar. Ya, 100 ya, gede banget. 10 aja deh. Kita coba ya. Dan berikutnya kita membutuhkan sebuah variabel yang akan mengidentifikasi kapan pintu itu harus ditutup dan kapan harus dibuka. Biasanya ini adalah variabel yang kita deklarasikan dengan tipe data boolean. Ya. Boolean private boolean adalah do open, lalu private boolean do close. Artinya ketika do open bernilai true, dia akan ngebuka. Ketika do close bernilai true, dia akan menutup. Nah, ini harus kita inisialisasi pada awal game ini dijalankan, semuanya masih false ya. Do open sama dengan false, dan do close juga sama dengan false. Jadi artinya dia diam aja gitu ya, nggak harus nutup, nggak harus buka ya, karena baru dijalankan gamenya. Nah, tapi ketika
ketika gamenya, ketika ada si player yang menyentuh apa namanya, menyentuh sensor, ya maka kita akan membukanya gitu ya. Nah, sehingga sekarang kita harus implementasikan. Kalau tadi kita menggunakan apa? On collision enter gitu ya. Sekarang kita akan menggunakan on collision, sorry, on trigger ya. Void on trigger enter. Di sini adalah collider, parameternya adalah collider, collider, other, dan satu lagi adalah untuk on trigger exitnya. On trigger exit collider other. On trigger enter ini akan kita jadikan pendeteksian ketika player masuk ke area sensor, dan on trigger exit ini sebaliknya ketika player keluar dari area sensor. Nah, apa yang terjadi ketika player masuk ke area sensor? Maka do open yang tadinya false, kita jadikan true. Dan on trigger exit, do close, dan kebalikannya ya. Ini harus kita do close-nya juga. Do close-nya tetap false. Dan ini kebalikannya. Do close-nya yang true karena ingin kita tutup, dan do open-nya yang kita false kan. Open, kita false kan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika variabel do open atau do close ini menjadi true? Ya, kita geserkan si temboknya. Sehingga proses pergerakan, ya ingat di video-video sebelumnya kita belajar di dasar apa namanya, void start, void update ya, bahwa pergerakan itu harus selalu diimplementasikan di void update. Sehingga kita akan mengimplementasikan pergerakan itu ada di sini teman-teman. Nah, kita ingin cek dulu if do open sama dengan true. Lalu kita gerakkan pintunya. Lalu di bawahnya kebalikannya, if do close sama dengan true, berarti kita tutup pintunya. Ya, jadi nanti ini akan dieksekusi ketika do open-nya true, dan ini akan dieksekusi ketika do close-nya true. Jadi dia akan dieksekusi dengan cara menggerakkan pintunya terbuka, ini akan dieksekusi menggerakkan pintunya tertutup. Oke teman-teman. Nah, pergerakan sudah pernah kita pelajari, yaitu menggunakan transform translate ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Nah, apa yang ingin kita transform translate-kan adalah pintu. Jadi kita harus referensikan ke objek pintunya. Pintu dot transform dot translate. Lalu kita lihat pergerakannya di sisi sumbu apa. Nah, kita lihat di sini sliding door ini ingin kita gerakan di sumbu X ya, yang merah ini. Nah, kita gerakan sampai dia bernilai berapa itu? 20 ya. Ketika sudah 20 dia selesai. Ini 0 gitu ya. Jadi maksimal ngebukanya sampai 20. Jadi teman-teman harus cek juga di tempatnya masing-masing, dia akan ngebuka sampai berapa? Sampai 20 gitu ya. Dan sampai dia nggak berhenti-berhenti ngebukanya gitu ya. Nah, ini karena hanya ada di sumbu X yang ingin kita apa namanya, kita buka gitu, yang kita gerakkan, maka yang ada nilainya adalah sumbu X. Sehingga di sini adalah door speed kita kalikan dengan time dot delta time, lalu kita kali koma 0 untuk sumbu Y dan 0 untuk sumbu Z. Oke. Kita coba ya, kita coba apakah dia sudah bisa terbuka pintunya. Walaupun ini akan terjadi keanehan ya, tapi minimal kita coba dulu. Gitu ya. Nah, itu terbuka, teman-teman bisa lihat. Tapi
Lihat tuh, nggak berhenti-berhenti. Pintunya bahkan udah sampai jauh kemana itu bukanya. Itu dikarenakan kita tidak menambahkan sebuah pengecekan kondisi mau terbukanya seberapa jauh gitu kan ya. Karena dia dieksekusi di setiap frame, maka dia akan selalu terbuka terus gitu. Nah, sehingga agar dia berhenti di posisi 20 tadi, kita tambahkan lagi if ya. If pintu dot transform dot position dot x, selama dia posisinya masih lebih kecil dari 20 ya. Selama masih lebih kecil dari 20 maka pintunya boleh kebuka. Tapi kalau udah lebih dari 20 ya udah berhenti gitu maksudnya ya teman-teman. Ya. Nah, sekarang seharusnya pintu itu ketika sudah mencapai koordinat 20 dia berhenti. Nah, kamu buka terus. Nah, ini kita lihat ya apakah dia jalan terus apa enggak. Kalau tadi kan jalan terus ya. Kalau sekarang udah enggak. Nah, itu ya mana. Tentu kita tidak akan pernah bisa melihat pintu itu kan dia sudah berhenti ya. Karena sudah mencapai 20 dia akan berhenti. Nah, itu untuk mengimplementasikan buka pintunya dan untuk mengimplementasikan tutup pintunya mungkin dengan cara yang sama dan nggak jauh berbeda ya. Tinggal kita copy paste aja. Nah, kebalikannya dia akan nutup kembali ketika dia akan menutup selama masih lebih besar dari nol. Dan ini kebalikannya, itu minus. Ya. Jadi minus itu hanya arah kebalikan yang berbeda gitu ya. Kalau positif itu arah kanan, minus itu arahnya ke kiri. Oke, kita coba ya teman-teman. Apakah pintunya bisa nutup lagi ketika kita keluar dari area sensor? Oke, dia masuk ke area sensor, pintunya ngebuka, dan kalau saya keluar, dia nutup lagi. Nah, oke, ini adalah contoh dari pengimplementasian on trigger enter dan on trigger exit. Nah, semoga teman-teman bisa memahami bagaimana mengimplementasikan teknik on trigger enter dan on trigger exit. Dan ini memang perlu latihan teman-teman. Silakan teman-teman mencoba dilatih lagi sampai teman-teman benar-benar paham. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.